Dahlan Iskan yang kini menjadi pembicaraan publik terkait isu pindah agama melontarkan sebuah gagasan yang menarik sekali yang dikatakan terkait kebenaran baru. Apa maksudnya kebenaran baru? Dahlan Iskan mengungkapkan bahwa kebenaran baru ini bukan fakta. Jadi yang disebutnya kebenaran baru itu adalah pusatnya pada persepsi. Dia katakan lebih lanjut, dengan persepsi ini yang menjadi framing, ini digunakan untuk membaca realitas. Maka yang penting bukan fakta atau data, tetapi persepsi. Karena kebenaran baru berpusat pada persepsi. Jika fakta bukan yang utama, maka pencarian kebenaran berdasarkan fakta tidak lagi populer. Tetapi unsur penciptaan kebenaran adalah framing menurut Dahlan Iskan. Saat ini dunia medsos tidak lagi mencari fakta atau mencari kebenaran, tetapi dunia medsos kerap menciptakan kebenaran baru. Jadi inilah yang diungkapkan oleh Dahlan Iskan terkait penciptaan kebenaran baru di dalam dunia medsos. Kemudian lebih lanjut dikatakan oleh Dahlan Iskan, untuk mempromosikan kebenaran baru, maka buzzer menjadi utama, bukan dakwah atau khotbah yang biasanya tentu harus didasarkan pada fakta atau data. Buzzer membuat kebenaran baru itu menjadi trending. Buzzer adalah orang yang memanfaatkan akun media sosial, menyebarkan informasi, atau mendengarkan suatu topik atau masalah tertentu menjadi trending, ya. Atau membuat iklan dari suatu produk, biasanya begitu, atau jasa pada perusahaan, demikian juga instansi, biasanya buzzer demikian. Dan kemudian terkait dengan kebenaran baru, peran buzzer itu bagaimana? Jadi pemberitaan kebenaran agama yang mengacu pada fakta tidak lagi melalui dakwah dan khotbah, tetapi melalui promosi buzzer. Jadi buzzer memegang peranan penting untuk menjadikan kebenaran baru itu menjadi trending. Buzzer itu mendapatkan penghasilan dengan mempromosikan kebenaran baru itu. Dan kita tahu mungkin artinya buzzer itu adalah dengungan atau desas-desus. Jadi rumor untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi dengan adanya buzzer itu, maka topik-topik tertentu yang dihasilkan dari kebenaran baru itu menjadi trending dan tersebar luas. Jadi peran buzzer di medsos sudah kita lihat dalam bidang politik, ya. Bahkan kita melihat pertarungan, ya, buzzer menjadi sesuatu yang mempengaruhi, ya, para mereka yang menjadi penggiat di dunia medsos. Jadi kebenaran baru itu terus dipromosikan oleh buzzer ini. Karena itulah kalau kita melihat sekarang ini media-media sosial dipenuhi oleh para buzzer itu. Jadi ada topik-topik tertentu kemudian menjadi trending. Ya mereka lah yang melakukannya gitu. Jadi kemudian juga kita juga mesti hati-hati karena ada aspek negatif di situ. Ya mungkin juga Dahlan Iskan sudah melihat aspek negatifnya ketika dia menjelaskan tentang aktivitasnya di Buddha Susi, dan kemudian ya data-data ataupun tangkapan tentang apa yang dia kerjakan bukan dicari tahu apa yang dilakukan, tapi framing dari mereka yang ingin menciptakan kebenaran baru itu mereka lakukan. Itulah kemudian keluar yang namanya Dahlan Iskan pindah agama. Padahal belum tentu data demikian, dan dari pidato-pidato dari penyampaian Dahlan Iskan kita tidak menemukan indikator ataupun indikasi bahwa Dahlan Iskan pindah agama. Tetapi karena framing dari mereka yang menciptakan kebenaran ini, dan kemudian
dipromosikan oleh para booster, maka tema Dahlan Iskan pindah agama itu menjadi trending. Kemudian Dahlan Iskan juga bertanya, selanjutnya apa fungsi perguruan tinggi apabila kebenaran baru itu diciptakan oleh persepsi? Menurut saya, pencarian kebenaran berdasarkan data sebenarnya biasa dilakukan melalui metode penelitian dengan namanya paradigma induktif, yang terkenal dengan istilah grounded theory, membangun teori dari data. Kebenaran berdasarkan data atau fakta itulah yang menjadi dasar bangunan sebuah teori. Tapi tadi Dahlan Iskan mengatakan mereka tidak berdasarkan data atau fakta, tapi berdasarkan persepsi. Kemudian, memang untuk membuat sebuah teori dari data itu membutuhkan keahlian khusus. Jadi biasanya dalam penelitian untuk grounded teori ini dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah menyelesaikan program doktor, dan kemudian juga mereka-mereka sudah punya bergelut dalam bidang penelitian. Salah satunya misalnya adalah Profesor Clifford Geertz yang meneliti mengenai budaya Jawa begitu. Nah, itu adalah seorang profesor ya, membangun teori dari data. Dan ini memang sulit ya untuk penelitian kualitatif, ya, penelitian induktif. Kemudian di samping paradigma induktif, pencarian kebenaran bisa juga dengan cara deduktif. Biasa disebut menguji teori. Pengujian teori ini didasarkan pada data atau fakta juga. Jadi membangun teori dari data, tetapi kemudian menguji teori dari data. Nah, kalau kita melihat framing, maka sebenarnya dia menggunakan paradigma yang namanya adalah deduktif. Kemudian apabila kebenaran baru diciptakan berdasarkan persepsi, maka fakta menjadi tidak penting. Tetapi dalam sebuah penelitian, kita bisa memahami bahwa realitas itu tidak dapat kita baca tanpa teori. Maksudnya begini, mungkin karena dunia makin cepat ini, ya, orang segera saja membuat menemukan kebenaran karena ingin cepat begitu. Data-data sebenarnya banyak, tetapi menganalisis data itu memerlukan keahlian khusus, memerlukan latihan. Dan dengan demikian, ketika dia mau mencoba apakah data itu mendukung teori, ya kemudian dia sebut persepsi, ini membutuhkan waktu yang cukup panjang juga. Dan kemudian juga untuk membuat konstruk teori, ya konstruk teori itu dari berbagai teori yang dia ingin pakai untuk melihat realitas, itu juga membutuhkan keahlian khusus. Dan dunia medsos tentunya dengan banyak orang yang tidak memiliki keahlian-keahlian itu akan sangat sulit. Maka mereka menggantikannya, ya teori-teori itu, konstruk teori itu dengan framing. Framing menjadi mudah, ya tergantung dia mau buat frame apa silakan. Dan data-data itu seperti pasal saja yang dimasukkan kepada frame, sehingga maknanya menjadi makna baru. Dan itulah kebenaran baru yang dimaksud oleh Dahlan Iskan. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menelitinya? Bisa. Tetapi sekali lagi, perguruan tinggi menghadapi tantangan yang tidak mudah. Karena pencarian kebenaran itu sulit, tetapi orang sekarang menjadi ingin cepat menciptakan kebenaran. Karena kebutuhan-kebutuhan tertentu. Maka dengan demikian mesti ada terobosan-terobosan baru, pembelajaran penelitian yang baik ya. Supaya jangan sampai kemudian kita hidup bukan lagi di dunia nyata, tapi di dunia mimpi semuanya. Dan itulah ada medsos ya, itulah medsos. Jadi kemudian mengapa kebenaran baru menjadi populer? Menurut saya karena begitu luas dan teori, ya data tersebar luas dan juga teori tersebar luas, dan data dan fakta dapat ditemukan secara mudah. Tetapi memahami teori dan fakta, relasi teori dan fakta adalah tidak mudah. Maka cara cepat dan mudah adalah persepsi sebagai sesuatu yang mutlak. Dan analis data atau fakta menjadi tidak penting karena persepsi menjadi utama. Inilah yang menurut saya adalah perlu kita berhati-hati ya. Apalagi dengan kehadiran booster tadi.
medsos itu ada keadilan booster. Memang booster itu untuk mempromosikan topik tertentu, berguna untuk promosi usaha-usaha yang benar. Tapi kan kita sudah tahu, banyak promosi-promosi merupakan penipuan. Maka bisa juga topik-topik yang dipromosikan oleh booster itu adalah topik-topik yang sebenarnya tidak benar. Nah, kita harus berhati-hati tentang itu. Dan mungkin Dahlan Iskan sudah melihat bahwa realitas yang dialami, dipersepsi oleh orang lain, menjadi sebuah kebenaran baru. Dan itulah yang terjadi mengapa pindah agama Dahlan Iskan menjadi trending pada saat ini.